Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Arman Rianto, kemudian Dea Ananda Retobukni, dan Indah Magreta. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Bimbingan konseling anak usia dini adalah pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Secara khusus, bimbingan dan konseling anak usia dini dilakukan untuk mereka agar dapat lebih mengenal dirinya, kemudian kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki, kemudian menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk anak masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, terkait dengan asas dan prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini, menjelaskan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling ini, yang pertama yaitu bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yaitu proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak ini tidak dapat dipilah-pilih ke dalam serpihan-serpihan tertentu. Nah, yang kedua yaitu bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Ya tentu saja kan bahwa semua anak didik memerlukan bantuan untuk dari gurunya, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang dianggap mempunyai masalah. Nah, lalu yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan, di mana bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Lalu yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan orang kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Lalu yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Di mana bimbingan yang dilakukan ini pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek pengembangan anak. Dan karena tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja, tentunya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek-aspek yang lainnya. Lalu yang keenam yaitu bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini ini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dong. Nah, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses ini akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak karena kebutuhan dan perkembangan anak satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi yang aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena masalahnya ini seringkali berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru atau pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini.
Penanganan yang dilakukan oleh guru atau pendamping tanpa disertai dengan dukungan atau kerjasama dengan orang tua akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Dalam upaya memberikan bantuan kepada anak, pembimbing dapat bekerja sama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya, seperti dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi anak tersebut. Yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kami meminta maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.